Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Rizkoni Safitri dari kelas PAIB semester 2 program Pasca Sarjana YNC Nurjati Cirebon. Karya tulis ini dibuat untuk memenuhi perkuliahan MK Metodologi Penelitian Kuantitatif bersama Profesor Dr. Budi Manfaat MSI dengan karya tulis yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Keberhasilan di dalam program Tahfidz Al-Quran di Ma'had Al-Jami'ah YIN Syekh Nurjati Cirebon. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Al-Quran secara harfiah berarti bacaan yang sempurna, maka tidak mudah dan tidak sembarangan manusia yang dapat menghafal Al-Quran. Namun, sangat disayangkan pada sebagian besar umat Islam, khususnya di Indonesia, menganggap menghafal Al-Quran adalah proses yang sulit dan berat. Seseorang yang berada di lembaga pendidikan pesantren tentunya akan lebih berpotensi besar untuk dapat menghafal Al-Quran dengan lebih cepat daripada mereka yang aktivitasnya sebagai mahasiswa yang mempunyai aktivitas yang padat di kampus dan organisasi-organisasi kampus lainnya. Adanya program Tahfidz Al-Quran di Ma'had Al-Jami'ah menjadi salah satu program keunggulan untuk memotivasi para mahasantri agar lebih giat dalam menghafal dan terpacu untuk berlomba-lomba dalam menyelesaikan hafalannya. Meski ada program Tahfidz, tidak luput dari kekurangan dan kelebihannya. Berdasarkan latar belakang di atas, program Tahfidz di Ma'had Al-Jami'ah YIN Syekh Nurjati Cirebon sangat berpengaruh akan semangat santriwati dalam menghafal, maka penulis tertarik melaksanakan penelitian dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Mahasantri dalam program Tahfidz Al-Quran di Ma'had Al-Jami'ah YIN Syekh Nurjati Cirebon. Pernyataan masalah, program Tahfidz Al-Quran di Ma'had Al-Jami'ah tidak bisa disamakan dengan program yang ada pada pesantren. Pada dasarnya, menghafal Al-Quran tidak hanya sekedar masalah minat, bakat, ataupun motivasi menghafal pada mahasantri, tetapi juga adanya problematika lain yang dihadapi. Adanya program tahfidz yang berkualitas diharapkan mampu membantu memotivasi para mahasantri agar lebih giat dalam menghafal. Namun, belum adanya target bagi mahasantri dalam menyelesaikan hafalan Al-Qurannya. Sulitnya mencari referensi khusus sebagai panduan untuk menghafal Al-Quran menjadi salah satu kendala tersendiri dalam kegiatan pembelajaran mahasantri dalam mencapai target hafalan yang ditentukan oleh para asatidz, sehingga mahasantri menyelesaikan hafalan sedapat yang dicapainya. Pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana model program Tahfidz Al-Quran yang cocok untuk Ma'had Al-Jami'ah perguruan tinggi? 2. Apa saja problematika yang dihadapi dalam program takhusus Tahfidz Al-Quran pada mahasantri di Ma'had Al-Jami'ah YIN Syekh Nurjati Cirebon? 3. Bagaimana solusi yang harus dilakukan oleh Ma'had ke depannya untuk menuntaskan hafalan Al-Quran dengan cepat? Relevansi dan pentingnya penelitian. Bab 2. Tinjauan literatur. Tinjauan konseptual dan teori. Yang pertama yaitu program Tahfidz Al-Quran. Yang kedua, faktor-faktor keberhasilan mahasantri dalam menghafal Al-Quran. Yang ketiga, problematika. Yang keempat, solusi dalam menghadapi problematika. Tinjauan hasil penelitian terdahulu. Kerangka fikir. Model Tahfidz Al-Quran, analisis faktor-faktor keberhasilan menghafal Al-Quran, solusi dalam menghadapi problematika. Hipotesis penelitian. Menganalisis faktor-faktor keberhasilan menghafal Al-Quran pada mahasantri dapat memberikan solusi dalam menghadapi problematika menghafal Al-Quran. Bab 3. Metode penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan mix method kualitatif dan kuantitatif. Untuk jenisnya menggunakan trik eksperimental dalam bentuk one group, pretest, post-test design. Populasi dan sampel pada penelitian ini menggunakan 25 mahasantri yang mukim di Ma'had Al-Jami'ah. Variabel dalam penelitian ini menggunakan dua variabel. Yang pertama variabel bebas atau independent variable, yang kedua variabel terikat yaitu dependent variable. Untuk variabel bebas ditandai dengan S, variabel terkait ditandai dengan Y.
teknik dan instrumen penelitian melakukan observasi atau pengamatan secara mendalam dan secara langsung untuk mendapatkan informasi. Dokumentasi dalam bentuk teks, foto, atau karya-karya dari seseorang yang diambil dari penelitian ini berupa foto atau data-data tentang Mahasantri Musyrifah di Ma'had Al-Jamiah YIN Nurul di Cirebon. Wawancara merupakan percakapan yang dimaksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan yang diwawancarai. Metode angket, yaitu daftar yang terdiri dari serangkaian pertanyaan yang berkaitan dengan suatu masalah atau bidang yang akan diteliti. Tes adalah sejumlah pertanyaan yang diberikan seseorang untuk mengukur tingkat kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan lain-lain. Tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur hasil dari hafalan mahasantri di Ma'had Al-Jamiah. Teknik analisis data. Referensi pada penelitian ini diambil dari buku, karya tulis ilmiah, jurnal, dan lain-lain. Berikut adalah referensi yang diambil dari penelitian ini. Terima kasih. Pasti banyak sekali kekurangan yang ada pada presentasi kali ini, mohon dimaafkan. Dan terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.